Selamat pagi, teman-teman semuanya. Semoga terus semangat ya. Sampai bertemu kembali untuk Mula Abhidhamma Pitaka atau Abhidhamma Pitaka 1. Dan pada hari ini tanggal 6 September kita bertemu secara sinkronus gitu ya teman-teman. Asinkronus itu artinya materi pelajaran kami kirimkan dan teman-teman itu dapat mempelajarinya sewaktu-waktu sesuai dengan waktu luang masing-masing. Seperti itu. Namun nanti teman-teman ada tugas dan tugasnya saya beri batasan waktu, yaitu nanti tugasnya dikumpulkan untuk jam 5 sore. Teman-teman, pada pertemuan kali ini yaitu tanggal 6 September kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu untuk materi Mula Abhidhamma Pitaka. Dan kemarin kalau teman-teman lihat catatan ya, kita telah mengenal ini sambil saya kilas balik ke materi sebelumnya. Teman-teman telah tahu apa itu arti Abhidhamma. Abhi itu tinggi atau detail, dhamma itu ajaran, berarti ajaran yang detail. Detailnya mempelajari tentang apa? Bukan mempelajari sesuatu hal di luar diri kita, tetapi mempelajari hal di dalam diri, yaitu tentang batin dan jasmani kita sendiri. Nah, batin dan jasmani kita dibagi menjadi beberapa unsur seperti ini ya teman-teman ya. Dan kemarin ini semua telah kita bahas. Teman-teman tahu bahwa jasmani itu unsurnya ada 28, batin itu unsur garis besarnya ada 4. Ada perasaan, ada persepsi, ada unsur batin gitu ya. Totalnya nanti wedana satu hanya satu sankara atau unsur batin itu 50, hitungannya totalnya adalah 52. Lalu cita, pikiran, kesadaran gitu ya, yang juga merupakan bagian dari penyusun unsur jasmani itu jumlahnya ada 89.121. Ini kemarin sudah, dan yang pertama kali kita pelajari adalah cita 89121. Kita dasarkan pada satu buku yang merupakan ringkasan dari 7 buku Abhidhamma yang disebut dengan bukunya apa namanya? Abhidhamma Sanggaha yang kemarin telah teman-teman terima. Tapi kayaknya tidak dibawa pulang ya, ditaruh di kelas itu. Sehingga ya kalau pas apa ya, pas di rumah harapannya dibaca jadi nggak bisa baca karena bukunya ditinggal di kelas. Nah, ini juga pengenalan kemarin sudah ya, 7 buku Abhidhamma itu apa saja. Lalu Abhidhamma Sanggaha itu hanya ringkasannya, ringkasan dari 7 buku, dan ini ditulis oleh seorang biku di Myanmar. Ini pada abad 12 loh teman-teman nulisnya. Bantenya bernama Bante Anuruddha. Itu kemarin. Jadi buku pegangan yang membantu kita untuk mempelajari itu hanyalah buku ringkasan, belum kitabnya yang asli seperti itu. Lalu ini kemarin pembahasannya teman-teman, jadi cita 89.121 itu hitungannya seperti apa teman-teman sudah tahu. Kenapa ketemu 89? Karena hitungan sampai angka 5 itu 81 ditambah 8 berarti menjadi 89. Kenapa menjadi 121? 81 ditambah 40. Itu materi kemarin masih ingat ya. Terus ada 6 tingkatan pikiran, teman-teman ingat. Dari tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan dari tingkat itu kita biasanya masih berada di tingkat 1, 2, dan 3. Artinya apa? Pikirannya masih berganti-ganti antara baik dan buruk. Baik dan buruk. Seperti itu. Ya itulah pikiran masih menjadi manusia biasa. Lalu garis biru ini pikiran dari orang baik sudah suka bermeditasi dan mencapai tingkat konsentrasi tertentu digambarkan dengan garis biru, dan tingkat terbaik adalah tingkat 6 di mana pikiran telah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Jadi ada 6 kualitas atau 6 tingkatan pikiran manusia. Nanti ini next ya, ini nyicil, ini materi semester 3 sebenarnya bagaimana setiap tingkatan pikiran itu ada konsekuensinya, ada hasilnya gitu ya. Dan hasil-hasilnya ini nanti menghasilkan
alam kelahiran selanjutnya. Dan ya seperti itu. Nah, dari materi Cita 89121 kita akan selesaikan materi tingkat 1 atau kelas 1. Pikiran yang buruk jumlahnya ada 12. 12 itu dimulai dari apa saja? 8 loba, 2 dosa, dan 2 moha. 8 tambah 2 tambah 2 totalnya 12. Betul, berarti ketemu. Asal dari 12 laku salah cita. Nah, kemarin terus kita fokuskan pada 8 loba mula cita ini. Teman-teman masih ingat ya catatannya ya, kemarin dicatat komplit. Namanya memang panjang-panjang, tetapi setelah kita rinci kata per kata atau secara pembahasan disebut pembahasan secara etimologi, ternyata juga gampang gitu ya. Oh gampang, oh dua aku masih ingat yang kemarin gitu ya. Nomor 1, somanasa sahagatang, ditigata sama yutang asangkarikang, loba mula citang. Oh, panjang banget gitu ya. Tapi setelah kita perinci jadi gampang kan ya kemarin teman-teman. Somanasa sahagatang apa, ditigata sama yutang apa, asangkarikang apa, dan seterusnya. Kita telah selesai sampai dengan nomor 8 gitu ya. Walaupun kita nulisnya enggak belum selesai, tapi kan teman-teman kemarin sudah saya acak kan mengerjakan kelanjutannya dari nomor 6, 7, 8 seperti itu. Itu materi kemarin, semoga teman-teman ingat dan pesan moralnya apa? Teman-teman semoga tahu antara Diti data sampayutang dan diti gata wipayutang itu secara karma berat yang mana? Berat diti data sampayutang karena apa? Karena sampayutang di sini itu bersekutu pandangan yang tidak benar. Artinya lagi dalam bahasa keseharian apa? Dia sudah tahu salah, tapi tetap dilakukan. Ini tipe-tipe orang yang suka ngeyel, tipe-tipe orang yang suka semau-mau gue seperti itu. Nah, kemarin pesan moral kita adalah kalau bisa diusahakan, kita jangan sampai menjadi tipe orang di tiga atas sampai utang. Mari berubah gitu ya. Kalau dikasih tahu kita oke, kita tidak suka ngeyel seperti itu artinya kita berlatih untuk menghindari tipe-tipe orang di tiga atas sampai utang. Tuh, kemarin contohnya teman-teman masih ingat ya. Contoh yang sepele saja itu adalah orang yang merokok. Bagaimana merokok itu contoh dari Ditigata Sampayutang. Sudah tahu merokok itu salah, tapi ya tetap saja merokok. Dan lain-lain. Terus kan kemarin bilang tuh yang cowok-cowok, lah mesti nyindir gitu kan. Ya dan seperti itu teman-teman. Itu, itu kita nyambung sama kemarin ya. Ya saya mereview apa yang telah kita pelajari kemarin. Dan fokus kita hari ini adalah di materi tentang dua dosa mula cita. Apa itu dosa mula cita? Berarti dua jenis pikiran yang berakarnya dari kebencian. Seperti itu. Nah, dua dosa mula cita ini eh, dapat kita contohkan ya. Misalnya ini dalam keseharian saja. Ini adalah contoh-contoh, ini saya ngambilnya kakak kelas gitu ya. Misalnya ada yang suka sayur ini, ada yang tidak suka sayur ini. Nah, ini menjadi contoh apa yang dimaksud nanti unsur domanasa yang menjadi perasaan penyerta dari dua dosa mulati. Dan sebelumnya akan kita lihat dulu ya pengertiannya supaya teman-teman. Nanti saya kembali kenapa contohnya itu tidak suka terhadap sayur model seperti ini. Pertama kita lihat secara pengertian dulu. Satu, pikiran ke satu atau pikiran pertama nama lengkapnya adalah Domanasa Sahagata Patiga Sampayutang Asangkarikang Dosa Mula Cita. Patiganya nanti teman-teman tambahi ya Sampayutang. Samnya malah saya hilang. Sekali lagi Domanasa Sahagatang Patiga Sampayutang Asangkarikang Dosa Mula Citang.
diurai kata per katanya, domanasa sahadatang berarti apa artinya? Bersekutu, bersekutu dengan apa? Perasaan tidak senang. Nanti teman-teman saya ajak membahas apa itu perbedaan somanasa dan domanasa. Tapi kalau somanasa teman-teman tahu ya, kemarin konteksnya dalam pikiran moha atau yang menimbulkan keserakahan. Kalau domanasa ini dalam konteks perasaan tidak senang. Lalu patiga sampayutang itu artinya diikuti rasa dendam, ingin menyaingi, ingin membalas seperti itu. Itu unsur-unsur dari patiga. Lalu asangkarikang kemarin teman-teman sudah tahu ya. Asangkarikang adalah melakukannya dengan kemauan sendiri, tanpa ajakan. Lalu dosa mula citang berarti pikiran yang berakar dari kebencian. Kalau dilihat secara kompletnya berarti pikiran yang berakar dari kebencian, bersekutu perasaan tidak senang, diikuti dendam dan dilakukan karena kemauan sendiri. Artinya dia melakukan ini bukan karena ajakan. Nah, ini saya kasih versi old dan versi new contohnya ya. Kalau contoh lama kan ya simpel. Misalnya tetangga beli kulkas terus kita tidak senang, pengen menyaingi gitu ya. Dan itu karena kemauan kita sendiri bukan karena diajak teman gitu kan. Itu contoh-contoh lama. Tapi ada contoh baru yang ini cukup unik dan itu ternyata terjadi loh. Dan pikiran ini bekerja, yaitu pada saat apa? Pada saat melihat teman itu naik ke rank yang lebih tinggi dalam suatu game. Ada rasa tidak suka juga loh. Ada rasa pengen menyaingi juga loh. Nah itu, jadi zaman sekarang ini pun bentuk baru dari kebencian itu macam-macam. Dan saya mau bawa teman-teman ke sini. Belum nanti ke contoh-contoh yang lain, bagaimana kebencian zaman sekarang itu menjadi bentuknya juga seperti loba kemarin itu loh. Jadi bentuknya juga menjadi kekinian, bentuknya juga mengikuti zaman gitu ya. Tapi esensinya adalah tetap ada unsur kebencian. Seperti itu. Nah, saya mau ngajak teman-teman ke ini. Teman-teman biar tahu apa perbedaan somanasa dan domanasa. Somanasa itu perasaan senang. Mengapa perasaan senang muncul? Karena objeknya itu menyenangkan. Jadi objek itu yang menjadi kunci poin. Apakah nanti perasaannya itu somanasa atau domanasa? Nah, somanasa objeknya menyenangkan. Berarti sebaliknya, domanasa muncul karena apa? Objeknya tidak menyenangkan. Nah, saya ada gambar nih. Kalau melihat gambar seperti ini, wah seger gitu ya, enak-enak kayaknya, langsung bikin ngiler gitu. Jadi yang muncul biasanya perasaan apa? Biasanya somanasa, kecuali orang-orang yang mungkin tidak suka nanas, orang-orang yang tidak suka sawo itu bener-bener loh, mereka melihat kulit sawo saja katanya itu bikin apa ya? Bikin ngilu katanya. Nah, umumnya kalau melihat foto seperti ini, maka munculnya adalah somanasa. Kalau melihat foto yang selanjutnya ini, melihat tumpukan sampah di sungai bau gitu. Berarti rasa yang muncul adalah domanasa atau tidak suka. Nah, itu prinsip dasar bagaimana somanasa dan domanasa bekerja ya, teman-teman. Nah, ini berlaku dalam keseharian kita untuk objek yang lain. Iya, macam-macam contohnya. Man, kita kentut di kelas, berarti yang muncul apa? Nek saya somanasa, Bu, karena senang dia perutnya lega gitu ya. Ya, tapi kalau baunya tidak enak berarti berganti menjadi domanasa. Dan sebetulnya somanasa, domanasa ini pun juga silih berganti karena ini contoh dari macam-macam perasaan. Seperti itu. Lalu kita lihat yang kedua. Sebetulnya dosa mula cita kan cuma simple ya, satu dan dua. Apa yang membedakan sih Bu? Gitu. Yang membedakan cuma masalah tadi asangkarikang dan sasangkarikang lainnya sama. Perasaannya semuanya tidak senang domanasa, bersekutu dendam patiga sampai yutang, dan yang membedakan cuma tadi antara unsur ajakan. Apakah dia melakukannya tanpa ajakan atau dengan kemauan sendiri atau dia diajak teman. Berarti yang nomor dua pengertiannya apa? Pikiran yang berakar dari kebencian, dosa mula cita,
perasaannya tidak senang, domana sasaha datang, diikuti dendam atau keinginan untuk membalas, untuk menyakiti kembali, yaitu patiga. Dan itu karena diajak orang lain, sasang karikang. Contohnya ya, ini masih menggunakan contoh yang tadi ya. Dia beli kulkas, tetangga beli kulkas, jadi tidak senang, jadi pengen menyanyi. Itu karena terprovokasi tetangga yang julid gitu loh. Tahu nggak, si ibu ini loh kulkasnya baru begini, begini, begini. Tapi aku curiga, paling juga yang kredit. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, itu teman-teman itu masuknya kategori nomor 2. Nah, ini contohnya juga dia menjadi tidak suka itu sebetulnya ya saya sih nggak apa-apa dia naik rank gitu ya. Tapi terprovokasi teman satu tim dalam game gitu. Dan pikiran ini teman-teman seperti yang saya bilang ya, kebencian itu juga tidak ada wujudnya gitu ya. Tapi dia selalu mencari celah-celah bagaimana itu untuk masuk dan menggerogoti pikiran baik. Dan unsur tadi, jadi dua jenis dosa mula cita ini kan perbedaannya hanyalah di bagian ajakan. Apakah dia dengan kemauan sendiri atau dengan diajak orang lain. Dan teman-teman harus tahu, karmanya itu berat yang jika suatu kebencian itu dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan kemauan atau pikiran sendiri. Kalau dilakukan dengan kepikiran, kemauan sendiri itu karmanya lebih berat dan lebih berat lagi kalau mengajak serta orang lain, memprovokasi orang lain. Sehingga tadi saya spill gambar ini ya, artinya ini pun juga berlaku di hukum penyelesaian hukum kriminal, hukum kemasyarakatan dan lain-lain. Dan ini contoh yang sedang terjadi ya. Ya, artinya kalau kita demo gitu ya, menyampaikan aspirasi sih boleh. Tetapi saat kita demo sambil memprovokasi teman-teman untuk membakar, untuk memukul, untuk menyakiti itu yang nggak boleh. Bukan hanya dari kita sebagai masyarakat yang melakukan demo, tapi unsur dari aparat pun juga. Makanya kan di sini ya ada kecurigaan gitu kan. Kemarin kerusuhan besar di mana-mana itu justru yang jadi provokatornya itu bukan hanya eh, rakyat gitu ya, tapi dari aparat kan juga disinyalir ada. Tapi kan ya masih saling bantah membantah dan mencari fakta seperti itu. Artinya dari sini saya mau menyampaikan apa teman-teman? Menyampaikan bahwa provokator itulah yang bahaya. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari, karena kita memang manusia biasa, kadang unsur kebencian masih ada. Kalaupun masih ada unsur kebencian, jangan menjadi provokator. Karena itu karmanya akan nambah lagi. Sudah melakukan kebencian karena kemauan sendiri itu karmanya berat, memprovokasi tambah berat lagi teman-teman. Jadi itu ya, kalau bisa jangan. Nah, saya akan bawa ke sisi lain. Dan unsur kebencian ini juga dimainkan oleh beberapa usaha game gitu ya. Artinya orang-orang yang membuat game itu juga memainkan bagaimana kebencian ini bisa dibuat naik turun seperti itu. Sehingga banyak sekali analisis yang mengatakan bahwa game, game perang, game kekerasan itu akan memicu pikiran kebencian juga pada diri anak. Makanya saat ini kan banyak sekali ya ajakan edaran untuk waspada terhadap game-game yang dapat memicu munculnya pikiran kebencian. Dan itu benar loh, kalau di dalam game anak-anak itu mudah menembak, mudah memukul gitu ya, mudah menjatuhkan orang lain, nanti itu akan pikiran itu akan terbawa loh dalam kehidupan nyata. Karena ya namanya anak ya kadang tidak tahu ini sebenarnya game itu bukan dunia nyata kita loh. Tapi benih-benih kebencian yang dihasilkan dari mengikuti game itu kadang bisa terbawa sampai ke alam nyata. Nah itu. Jadi ya bagaimana menculik apa gitu ya itu akhirnya bisa menghasilkan karakter anak yang kasar. Omongannya kasar, pikirannya juga mudah membenci seperti itu. Jadi dari sini pun artinya apa? Ya, teman-teman, kalau ada yang masih suka main game kekerasan gitu ya, tembak, nabrak apa gitu kan ngeri-ngeri kalau dalam game ya. Tembak ya pokoknya asal tembak saja gitu. Baik itu tembak
model game yang hunting gitu ya, hunter menjadi pemburu gitu, itu juga jangan. Itu juga akan memprovokasi pikiran kebencian yang muncul. Artinya ya ini untuk kilas balik ke diri kita, kilas balik ke lingkungan kita, dan teman-teman sebagai calon pendidik nanti bisa mengarahkan bagaimana anak didiknya itu untuk bisa memilih game-game yang positif, game-game yang inspiratif gitu ya. Tapi kan ya pada tidak menarik Bu kalau gamenya menggambar, mewarnai gitu ya. Padahal banyak sekali loh game yang seperti itu. Game bahasa Inggris, game matematika itu banyak. Tapi anak-anak suka ndak? Ndak. Sukanya sing balapan, tembak-tembakan kan seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi ini saya bawa ke dunia lain bahwa aplikasinya itu seperti ini. Jadi bukan serta-merta do mana sa sahagatang itu bukan. Tapi do mana sa sahagatang ini sekarang wujudnya sudah macam-macam sekali. Termasuk tadi slide pembuka itu kan saya contohkan itu saya ngambil dari dulu ya, dari contohnya kakak kelas bagaimana si A tidak suka sayur apa, si B tidak suka sayur apa. Itu contoh domainasa juga loh teman-teman. Nah teman-teman cek, teman-teman apakah masih menyimpan rasa-rasa domainasa ini. Saya tidak suka sayur pare, coba deh besok makan gitu ya. Untuk mengikis rasa domainasa. Saya nggak suka sabun ini, Bu. Tapi ya adanya itu ya sudahlah mandi pakai apa yang ada. Jadi kita mengikis domanasa sedikit demi sedikit. Itu praktek dalam keseharian ya teman-teman. Di sini mungkin teman-teman di luar apa ya, di Plongan, di luar Getasan kan tidak ada sayur tempe semangit gitu loh lah. Selama di Deplongan nanti dilalah kok pas ada acara Patidana atau apa suguhannya kok sayur dengan tempe semangit ya udah itu dijalani, dimakan gitu ya. Mengurangi rasa domanasa. Tidak suka teri Bu, ya dimakan. Adanya itu mengurangi rasa domanasa. Nah, pesan moralnya itu seperti itu ya teman-teman. Termasuk ini kan teman-teman lagi di rumah. Harpitnas, Hari Kecepit Nasional. Ibu masak seadanya ya sudah sayur daun singkong. Nah, saya enggak suka, Bu, enggak enak. Ya sudah, mengikis domanasa. Cobalah makan gitu ya. Jadi mengikis domanasa adalah bagian dari pesan moral apa yang disampaikan dari pikiran Busa Mula Cita. Itu teman-teman. Semoga paham ya. Berarti dosa mula cita selesai. Iya selesai karena cuma dua, simple. Simple toh, gampang toh gitu. Berarti sudah 8 loba mula cita selesai. Dua dosa mula cita selesai. Dan nextnya adalah dua moha mula cita. Dua moha mula cita ini apa? Ini adalah dua jenis pikiran yang bagaimana? Yang akarnya itu ketidaktahuan. Nanti disebutnya UPK Sahadata tapi bukan UPK Brahma Wihara ya. Karena UPK ketidaktahuan gitu loh. Rasanya nek wong ora ngerti iki bingung-bingung ngono kae lho, tidak mengenakkan. Nah, itu adalah moha mula cita. Nah, contohnya itu kan contoh klasik ya, teman-teman. Pada saat mengerjakan soal tidak tahu jawaban pilihan ganda lagi. Terus kemarin teman-teman pada masa-masa SMA kalau soal pilihan ganda enggak tahu terus jawabnya piye? Ngitung kancing baju, Bu. A B C D enggak dari A ini dari B mulainya ya. B C D A ya pasti kan ketemunya seperti itu. Tapi kan ya lumayan Bu daripada nggak tahu jawabannya apa gitu. Atau membentuk pola biasanya A terus jawabannya di sini C. Waduh, ini jawaban tengah ini nomor tengah ini apa? Oh, B saja. Berarti pola jawabannya menurun gitu ya. Nah, kadang seperti itu. Atau kita menuju suatu tempat yang belum pernah dikunjungi. Misalnya teman-teman satu angkatan ini kita minta ke Jepara gitu ya. Ke Wihara Simakalingga di daerah Blingoh. Sudah kita suruh naik bus ke sana rame-rame. Ya pasti ada rasa khawatir gitu ya. Aduh tahu nggak ya nanti kesasar nggak ya seperti itu. Itu contohnya. Contoh-contoh yang sepele sebelum kita masuk ke pembahasan detail. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu teman-teman tahu rasanya ya. Berarti itu adalah gambaran bagaimana kita berada dalam posisi contohnya adalah moha mula cita ini. Seperti itu. Itu dalam keseharian. Kalau dalam teori dhamma sih tidak tahu ragu-ragu terhadap hukum karma.
Jadi hukum karma ki ono apa ora to? Surga dan neraka ada apa tidak kan? Kan seperti itu. Kadang orang kan juga sebetulnya di dalam hati mempertanyakan. Karena semua orang mati kan tidak pernah kembali untuk menceritakan kepada kita seperti itu. Walaupun kita yakin pasti ada hukum karma, pasti ada surga dan neraka setelah kita mati, yang itu kita dapatkan sesuai dengan perbuatan kita. Saya lanjutkan ya. Ini adalah UPK Sahagatang yang, sorry, ini adalah Moha Mula Cita ya nomor satu. Nama lengkapnya itu panjang begini ya. UPK Sahagatang Wicikica Sambayutang Moha Mula Citang. Yang unik apa di sini? Di sini uniknya, eh, perasaannya semuanya UPK Sahagatang, tapi bukan UPK Brahma Wihara. Di sini itu UPK-nya itu UPK bingung karena tidak tahu. Terus unsur kedua yang membedakan adalah Wicikica dan Udaca. Seperti ini. Jadi yang membedakan hanya Wicikica dan Udaca. Teman-teman cek. Kenapa tidak ada sasangkarikang asangkarikang? Ya karena namanya tidak tahu, namanya bingung, itu tidak perlu diajak orang lain. Dan kita tidak perlu mengajak orang lain. Mosok kita ngajak, ayo kita bingung yuk bareng yuk. Ayo kita bodoh bareng yuk. Kan tidak ada. Jadi itu tidak dibagi menjadi asangkarikang, sasangkarikang karena murni yang namanya moha ketidaktahuan itu bersumber dari dalam diri masing-masing. Pesan moralnya apa? Kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak mengingat suatu hal, tidak usah menyalahkan orang lain karena tidak ada kaitannya. Ternyata seperti itu secara hukum pikiran ya. Jadi kalau kita tidak mengingat suatu hal, tidak paham suatu hal itu nggak ada kaitannya sama orang lain. Saya itu sebenarnya paham Bu, tapi diajak si A, makanya saya jadi tidak paham. Oh, tidak bisa. Itu. Jadi pesan moralnya itu ya. Mengapa tidak dibagi menjadi asangkarikang dan sasangkarikang? Perasaannya sama UPK Sahagadang semuanya dibagi menjadi dua unsur ini. Wicikica dan Udaca. Kita cek yang nomor satu. UPK Sahagatang, Wicikica Sampayutang, Mohamulacitang. Apa artinya berarti? UPK Sahagatang. Tidak ada perasaan senang hasil karena ketidaktahuan tadi. Jadi perasaan ya gampangan itu bingung radong gitu loh. UPK Sahagatang di sini perasaan orang paham, perasaan orang dong, orang mudeng. Lalu Wicikica keraguan-raguan. Mohamulacitang berarti pikiran yang berawal dari ketidaktahuan. Apa arti lengkapnya berarti? Pikiran yang berakar dari ketidaktahuan, bersekutu rasa tidak suka karena ketidaktahuan tadi, atau bersekutu rasa orang paham gitu ya dengan bahasa teman-teman, nanti boleh dicatat dengan bahasa teman-teman sendiri, dan disertai keraguan-raguan. Nah ini contohnya saya buat. Tidak tahu rumus luas lingkaran, dan saat mengerjakan soal luas lingkaran, mengerjakannya gimana? Ayo ragu-ragu. Lah rumusnya saja lupa gitu ya. Waduh, opo itu rumusnya. Terus nilai pi itu ki opo, dua-dua per berapa itu kan bisa saja lupa ya, teman-teman ya. Dan ini saya kasih contoh, maksudnya itu saya kasih contoh biar teman-teman juga sekalian apa ya, mengingat kembali gitu. Nah, rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Nilai pi berapa? Pi ini kan rumus ya, bawaan ya. 22/7 atau 3,14. Kali R kuadrat, kadang R kuadrat saja apa kan kadang kita lupa. R itu jari-jari, tapi cara ngitung kuadrat saya sudah lupa Bu gitu ya. Berarti misalnya jari-jarinya 7 berarti pi 22/7 kali R kali R. Seperti yang dituliskan di sini ya, 22/7 kali 7 kali 7. Baru ketemu rumus luas lingkaran, baru ketemu hitungan luasannya sebesar 154 cm. Bagi orang yang tidak paham. Nah, sekarang kita bawa ke konteks Muhamula Cita. Bagi orang yang tidak paham hitungan ini, ya tidak paham, tidak dong. Kenapa kok 7 kali 7 itu dari mana? Karena R kuadrat. R kuadrat itu yang nyiptain siapa ya, ngatain siapa ya, malah bingung seperti itu loh. Ya namanya saja sudah rumus ya. Lalu rumus itu buatannya siapa? Malah masih tanya begitu lagi. Ya, ya itu macam-macam lah, macam-macam pikiran. Makanya kalau di kelas itu namanya teori pembelajaran sekarang ya kelas itu sangat
berdiferensiasi gitu. Artinya kelas itu tuh bisa menjadi sangat beragam. Karena dengan rumus PR kuadrat saja ada yang paham, ada yang tidak paham seperti itu. Nah, kita pun ya ini contoh bahwa kita apalagi sekarang ya teman-teman ya. Mungkin sudah berapa bulan lepas dari SMA ini. Apalagi yang SMA-nya mungkin teman-teman teknik apa ya? Teknik sepeda motor gitu kan jarang sekali disuruh menghitung rumus-rumus seperti ini kan. Jadi semua rumusnya sudah lupa Bu gitu ya. Ya itu, itulah teman-teman kondisi pikiran manusia bisa ingat, bisa tidak ingat. Itu nanti materi semester 3 gitu ya. Kalau ingat itu bagaimana, pada saat bagaimana, pada saat pikirannya mencapai 17 kan kemarin teman-teman sudah saya sepil seperti itu. Pada saat di kelas malah ngalamun domblong, oh ya tidak bisa. Dia di level 1 bawangganya kan seperti itu ngalamun. Setelah dipanggil namanya baru kaget gitu ya, baru tergopoh-gopoh. Suruh ngapain tadi gitu. Itu teman-teman contoh yang nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Eh, nomor 2 ini ya teman-teman bantu saya ngedit ya nanti ya. UPK Sahagatang di sini Udaca Sampayutang. Moha Mula Citang. Ini bukan Wicikica ya, ini sudah ganti nomor. Saya copy kan, karena bawahnya sudah Udaca. Jadi sekali lagi UPK Sahagatang, Udaca Sampayutang, Moha Mula Citang. Ini Moha Mula yang nomor 2. Apa artinya masih sama dengan yang tadi UPK Sahagatang itu tidak ada perasaan senang hasil ketidaktahuan. Jadi nek perasaan wong bingung, wong ora dong itu ya UPK Sahagatang dalam konteks Moha Mula Cita. Lalu ada unsur udaca, gelisah atau khawatir. Moha mula citang, pikiran yang berawal dari ketidaktahuan. Sehingga pengertian komplitnya, eh, nomor 2 ya, tolong diganti udaca sampayutang ya teman-teman. UPK sahagatang udaca sampayutang moha mula citang. Pikiran yang berakar dari ketidaktahuan, bersekutu rasa tidak suka, rasa tidak paham, dan disertai kegelisahan atau kekhawatiran udaca. Di sini teman-teman ganti udaca. Nah, contohnya ya tadi eh, tidak tahu rumus ruas lingkaran dan saat mengerjakannya dengan khawatir, waduh, terus saya tak kumpul no bener apa tidak seperti itu. Dan saya berikan contoh lain sambil supaya teman-teman tahu suatu saat kalau mau naik pesawat gitu ya. Kadang pada saat kita bepergian jauh pun rasa ini juga muncul. Rasa apa? Rasa ragu-ragu, gelisah, khawatir gitu ya. Utamanya gelisah dan khawatir. Misalnya ini teman-teman melakukan penerbangan ke luar negeri pertama kali, bayangkan ya betapa gelisah dan khawatirnya. Apalagi di sini kita lihat ya dari boarding pass ini. DEST itu dari kata-kata destination. Tujuannya ke Paris meneh. Jauh ya. Flightnya itu bisa puluhan jam. Misalnya dari Jakarta ke Paris nanti harus transit di mana gitu kan. Terus itu menimbulkan kegelisahan. Apalagi kita harus mencari, nah ini tulisan gate. Gate 22. Artinya kita pun juga gelisah. Waduh, ini gate-nya bener ndak? Ini gate-nya 22 sih ada tulisan 22, tapi ini penerbangan domestik apa internasional gitu loh. Terus aduh, ini nomor penerbangannya berapa ini? Nomor penerbangannya adalah 123 gitu ya, nomor pesawatnya gitu. Nanti salah apa tidak, takutnya salah masuk pesawat seperti itu. Jadi pada saat melakukan perjalanan pertama kali yang jauh, mungkin perjalanan pertama kali ke luar negeri atau ke negara tujuan itu tetap ada rasa gelisah dan khawatir. Contoh lain pada saat ini dalam konteks ke bandara-bandaraan gitu ya. Pada saat melihat arah panah begini juga kadang kita ragu-ragu. Misalnya departure gitu ya, itu kan kedatangan ya. Ini kok panahnya ke kanan, maksudnya gimana gitu ya. Atau yang ini, yang kadang bikin bingung yang model begini. Baggage, kalau ngambil bagasi panahnya kok miring. Iki miring itu maksudnya jalannya sing ndi, itu jalannya yang mana gitu ya. Ini juga bisa menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran. Terus ada yang lain, nah seperti ini juga gitu ya. Jadi panah-panahnya itu banyak sekali. Dan artinya apa teman-teman?
Artinya, saya mau ngomongnya begini. Ketidaktahuan itu juga mengintai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya teman-teman. Moha ketidaktahuan ini artinya pada saat kita mengalaminya jangan ragu bertanya, jangan ragu belajar karena memang itu kewajiban kita. Melihat panah baggage yang miring seperti ini gitu ya, waduh ini kemana sih sebenarnya jalannya yang mana gitu ya. Ya sudah jangan ragu-ragu, kita harus apa? Kita harus tanya. Kita harus mau untuk selalu belajar, itu yang penting. Jadi pesan moralnya seperti itu. Teman-teman mulai sekarang di kelas pun juga seperti itu. Jangan hanya diam, kita aktif, kita isi pikiran kita gitu ya, supaya kita paham, kita dong gitu ya. Kita menjadi jelas, bukan blas gitu ya. Ya dengan apa? Ya dengan kita selalu bertanya, belajar aktif gitu, memberikan umpan balik di kelas. Nah, itu teman-teman. Nah, itu pesan moralnya yang singkat dari saya seperti itu dan teman-teman bisa mencari pesan moral yang lain. Artinya dengan kita menyelesaikan gitu ya, dua moha mula cita ini berarti kita telah menyelesaikan 12 aku salah cita. 8 loba mula cita yang dulu contoh sepelenya makan enak, pengen nambah walau sudah kenyang gitu kan. Ya, terus dua dosa mula cita, benci melihat status orang, benci melihat orang lain beli sesuatu yang baru, benci melihat orang lain naik ke rank selanjutnya dalam suatu game, dan benci-benci yang lain. Dua moha mula cita, ketidaktahuan, ketidakdongan gitu ya, merokok gitu ya, ragu-ragu dalam mengerjakan soal, ragu-ragu dalam dulu memilih antara kuliah atau kerja gitu ya. Untung gitu ya, akhirnya kita memutuskan untuk kuliah dulu daripada kerja. Lah, kenapa Bu gitu? Lah mau kerja itu setelah lulus kuliah sampai kita tua dan mati juga kerja terus kan seperti itu. Jadi ya beruntunglah kita khususnya teman-teman ya 4 tahun ini masih menikmati status privilege gitu ya sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi ini 12 pikiran telah selesai kita diskusikan dan yang penting tadi Loba dosa moha namanya memang kuno, tetapi keberadaan mereka itu selalu kekinian mencari bentuk-bentuk baru dan kita harus waspada. Moha itu bentuknya juga baru kekinian, makanya tadi di kelas pun juga dia mengintai loh. Kadang kita cuek, tidak mau mendengarkan. Nah itu harus kita lawan. Kita harus menimbulkan pikiran-pikiran yang seperti dikatakan oleh Sang Buddha ya, canda, wirya, cita, wimangsa, semangat gitu ya, selalu melakukan penyelidikan, itu cara-cara untuk melawan moha. Dan kita harus terus melakukannya khususnya untuk zaman sekarang. Termasuk dengan fenomena saat ini ya, kita pun juga harus terus belajar. Bagaimana rakyat, tuntutan di mana-mana adalah 17 plus 8. Ya kita mau belajar, kita mau tahu. 17 itu apa, 8 itu apa. Tuntutan rakyat yang disuarakan lewat banyak sekali teman-teman mahasiswa yang ada di kota-kota besar gitu ya. Nah kita pun juga kalau bisa ya kita mengikutinya gitu. Bukan berarti kita mendukungnya terus kita ikut membakar-bakar gitu ya. Kita ikut ketemu polisi langsung mobilnya polisi keprok itu ya bukan. Itu namanya moha gitu. Artinya ya kita melawannya dengan kita belajar, ikut menyelidiki mana yang benar, mana yang salah dari tuntutan itu. Itu dan slide terakhir saya mau ngomong ini. Mungkin ini saya pernah sampaikan ke teman-teman juga ya. Nah, pikiran 12 ini teman-teman, 12 pikiran buruk ini kan selalu mengintai kita. Kalau kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu masih terpengaruh gitu ya. Isine pagi, siang, sore, malam kok 12 pikiran buruk ini, hidup kita itu seperti buto. Dan lagu Buto-Buto Galak ini lagu dolanan yang kaya makna filosofis, kaya makna. Ini bukan untuk menceritakan buto di luar diri kita. Buto hijau, buto apa yang katanya pesugihan itu bukan. Tetapi ini untuk menjadi kaca benggala gitu ya. Tempat bercermin bahwa kalau kita itu masih suka melaksanakan, ya, mengucapkan dan mempunyai pikiran buruk loba dosa moha, kita tidak ubahnya seperti buto.
gitu. Ngeyel gitu ya. Moha-moha tadi loh. Terus dosa, mudah terprovokasi, serakah seperti itu. Nah, artinya jangan sampai ya kita seperti buto. Ya kadang lah namanya manusia biasa ya kadang kita masih seperti buto gitu. Tapi jangan keterusan seperti itu. Sitik-sitik wae buto nih. Yang lainnya kita menjadi manusia yang baik. Itu pesan moral dari 12 aku salah cita yang telah selesai kita bahas. Semoga teman-teman paham dong tentang 12 aku salah cita. Jangan dilakukan. Ya, kalaupun masih muncul sitik-sitik ya enggak apa-apa tapi kita sadar. Kalau kita punya 12 aku salah cita, kita masih seperti buto. Mlakune lunjak-lunjak gitu ya, mlakune cingkrak-cingkrak, terus matane plerak-plerok, kulitnya ambenggerok itu kan jelek sekali ya. Kalau saat kita marah gitu ya, kita ngeyel pun sebenarnya juga seperti itu. Kita itu jelek elik gitu ya. Ora dong, ora mudengan gitu, ora paham gitu ya. Tonggone ada yang meninggal saja nggak mau layat, nggak mau bantu, nggak mau punya rasa itu ya apa empati gitu kan ya. Itu jelek. Saat tetangga, teman sukses kita tidak punya simpati gitu, itu juga jelek. Itu jadi itu pesan moralnya teman-teman. Dan tugasnya untuk hari ini adalah teman-teman membuat bagan gitu ya dari 12 aku salah cita. Artinya 8 gini, 12 dipanah kan ada 8, ada 2, ada 2. Lalu dibagi lagi 8 ini dibagi menjadi somanasanya 4. Di tigata Sampaitang ada yang pertama itu kan ada 2 dulu. Dibagi Sasangkarikang, Asangkarikang. Terus turun lagi di tiga tawi payutang, sasangkarikang, sasangkarikang. Artinya saya pengen teman-teman dapat memahami 12 aku salah cita ini dalam satu satu catching bahasa kerennya itu. Dalam satu tatapan mata teman-teman sudah ingat apa isi dari 12 aku salah cita. Bagannya tidak ada aturannya, teman-teman ringkas sendiri sebagus-bagusnya. Foto kirim ke kelas, saya tunggu maksimal jam 5 sore ini. Jadi demikian ya teman-teman ya, selamat liburan, selamat meringkas materi gitu ya, membuat bagan dan bukan hanya membuat tapi dipahami. Itu semoga kita semua selalu ya menjadi manusia yang bertumbuh gitu loh. Growth mindset. Mindsetnya itu selalu tumbuh pikirannya itu. Bukan hanya pikiran yang mandek, begegek, ugek-ugek gitu ya. Tidak ngapa-ngapain tuh tidak. Nah, tapi pikiran kita selalu menjadi pikiran yang terus untuk bertumbuh. Karena memang kehidupan semakin ke sana semakin tidak pasti ya teman-teman. Dan hanya orang-orang dengan pikiran progresif yang nanti akan bisa terus bertahan. Demikian teman-teman, saya akhiri kelas hari ini untuk menyelesaikan dan melengkapi tentang 12 aku salah cita. Saya akhiri, selamat pagi dan namo buddhaya.